Assalamualaikum teman-teman, semangat pagi dan kembali lagi di Teknik Ambo. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sistem pentanahan atau grounding system. Oke, untuk teman-teman jangan lupa siapkan kertas dan pulpennya. Mari kita belajar bersama. Yang pertama kita bahas dulu nih beberapa hal yang harus kita pahami dalam materi sistem grounding ini. Yang pertama kita akan bahas tentang sistem pentanahan. Yang kedua kita akan bahas bagian yang ditanahkan. Yang ketiga jenis elektroda. Lalu tahanan jenis tanah berdasarkan jenis dan ukuran elektroda, luas penampang minimum elektroda pentanahan, sistem grounding yang terpasang pada listrik rumah, dan koneksi grounding sampai di peralatan listrik. Nah, video kali ini agak lumayan complicated ya teman-teman, karena materi yang dibahas itu grounding dan materinya cukup banyak dan sebaiknya nggak usah dibagi-bagi. Oke, kita masuk ke sistem pentanahan. Nah, ini adalah bentuk dari sistem pentanahan ya teman-teman. Gambaran yang terjadi ketika sistem pentanahan sudah terpasang. Jadi setiap alat itu kita pasti pernah melihat ada bagian yang di atas rumah itu ya teman-teman. Itu adalah pentanahan yang dialirkan elektrodanya dan ditanam di tanah. Nah, untuk sistem pertanahan ini diatur dalam IEEE ya dari diksionernya, yaitu standarnya 100. Ini melakukan koneksi baik disengaja atau tidak sengaja. Jadi ini adalah koneksi yang saling terhubung dari satu titik ke titik yang lain sehingga mampu meredam jika terjadi percikan api atau bencana lainnya. Mengapa harus ditanahkan? Nah, jawabannya itu adalah pada saat terjadi gangguan ya teman-teman. Jadi ketika aman-aman aja pentanahan gak akan bekerja, gak akan melakukan fungsinya. Tapi terjadi gangguan, maka arus pengganggu dialirkan ke tanah dan menimbulkan perbedaan tegangan pada permukaan tanah yang disebabkan karena adanya tahanan tanah. Jadi ibaratnya itu kita menyimpan energi yang buruk itu, energi yang terbuang, energi yang dihasilkan itu ke tanah gitu, sehingga bangunan yang kita pasang dengan listrik tidak mengalami kerusakan atau mengalami bencana gitu ya teman-teman. Lalu dengan demikian ya teman-teman, tujuan pentanahan itu secara umum ada beberapa. Yang pertama adalah mencegah timbulnya busur tanah akibat arus gangguan yang itu aku bilang sebelumnya. Lanjut itu adalah memberikan perlindungan terhadap bahaya listrik pada pemanfaatan listrik. Lalu memproteksi peralatan, baik itu peralatan listrik atau enggak gitu kan ya, tetap aja tuh diproteksi oleh si grounding ini. Lalu mendapatkan kendala penyaluran pada sistem baik dari segi kualitas gitu teman-teman. Dan terakhir itu membatasi kenaikan tegangan fasa yang tidak terganggu atau sehat gitu ya teman-teman. Jadi kayak kita meredam energi listrik yang berada di sekitar rumahan agar tidak merusak lingkungan gitu. Jadi ketika ada bencana, ketika ada petir atau ketika ada kebakaran, itu energinya akan tergroundingkan atau terperedamkan. Lanjut adalah bagian-bagian yang ditanahkan ya teman-teman. Nah, ada beberapa bagian-bagian yang ditanahkan. Yang pertama itu semua bagian instalasi yang terbuat dari logam. Yang kedua adalah bagian pembuangan muatan listrik bagian bawah ya teman-teman. Lalu ada kawat petir yang ada pada bagian atas saluran transmisi, ini di gardu ya teman-teman. Dan yang terakhir ada titik netral dan dari transformator dan titik netral dari generator. Ini ibaratnya di PHB, PHBTR dan PHB. JTR atau JTM. Ini nih gambarannya ya teman-teman, proses melakukan pentanahan itu. Pertama kita harus deteksi dulu tuh di daerah itu tingkat keasamannya, pH-nya berapa gitu ya. Lalu kita tancapkan elektroda dengan beberapa kawat pendeteksi apakah ini di sini sesuai atau tidak ya. Lalu kita akan lihat beberapa hari apakah dia bekerja dengan baik. Dan ini adalah gambaran bagaimana elektroda itu berada di tanah gitu teman-teman. Nah, lanjut adalah yang ini.
Lalu apa saja yang diperhatikan dalam pentanahan ya teman-teman? Yang pertama adalah single grounding root atau batang pentanahan tunggal. Yang kedua ada multiple grounding root, batang pentanahan ganda. Lalu ada grounding mesh atau anyaman pentanahan dan grounding plate atau pelat pentanahan. Dan ini merupakan kawat-kawat dan anyaman pelat yang memang ada di kawat atau kabel ya teman-teman. Nah, lanjut kita ke jenis elektroda pentanahan ya teman-teman. Yang pertama ada elektroda batang atau root. Jadi kayak batang aja lurus gitu. Kayak gini. Dan di sini ada kotak kontrol ya teman-teman. Dan ini bisa dihitung. Untuk memasang ini kita juga harus lakukan dulu tuh tekanan atau berapa tingkat keasaman di sana. Apakah kita cocok menggunakan elektroda batang ini, root ini atau tidak gitu. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan ya teman-teman. Nanti materinya aku share di bawah untuk teman-teman lebih jelas tuh bisa baca, bisa tahu rumusnya dan bisa juga untuk mencatat. Atau teman-teman bisa juga skip video ini untuk lihat rumus-rumus yang mungkin teman-teman perlu gitu kan ya. Lanjut ada elektroda plat. Karena namanya plat, ya memang bentuk plat gitu. Jadi sama dengan halnya elektroda load, dia juga kayak punya kotak kontrol gitu teman-teman, dan punya rumus yang bisa kita gunakan ya. Elektroda ini dari bahan plat logam utuh atau ada juga yang berlubang nih teman-teman. Jadi tersesuaikanlah dengan jenis yang kita gunakan dengan dengan perencanaan yang kita lakukan sebelumnya gitu kan ya teman-teman. Lanjut ada elektroda pita. Namanya elektroda pita ya, tapi bentuknya hampir menyerupai pita gitu. Berpenampang bulat dengan hantaran pilin, pada umumnya ditanam secara dalam ya. Ini dalam sekali untuk elektroda pita. Nih ya teman-teman, gambar lain dari elektrodanya. Lanjut ke tahanan jenis tanah. Nah, untuk tahanan jenis tanah atau Rho, kita bisa lihat rumusnya dengan R sama dengan Rho per 2PR. Ini bisa kita balik ya teman-teman. Rho sama dengan R kali 2PR. Jadi untuk mengetahui tahanan jenis tanah juga cukup kita gunakan rumus induk ini ya teman-teman. Lalu ini tahanan jenis tanah kabel. Ya, ini udah udah teruji gitu. Jadi teman-teman bisa gunakan ini sebagai referensi. Karena aku nanti bakalan share. Ini ada yang ke itu adalah tahanan jenis tanah berdasarkan jenis dan ukuran elektroda. Banyak banget sih yang dibahas di elektroda ini, karena di grounding ini, karena memang jenisnya banyak gitu, harus menyesuaikan seperti ini ya. Tahanan pentanahannya bisa kita pakai pita hantaran pilit atau batang atau pipa gitu, panjangnya berapa, lalu platnya berapa, ukurannya berapa, dimensinya berapa, itu harus disesuaikan. Next, kita masuk ke luas penampang minimum elektroda pentanahan ya teman-teman. Nah, ini ada tabel tipe ini digunakan petunjuk untuk mengetahui tabelnya. Teman-teman kalau mau pasang instalasi bisa berpacuan ke sini. Karena ini udah betul ya teman-teman. Udah tersertifikasi, aku carinya memang di di platform atau di website yang memang resmi gitu, dan ini bisa dipercaya data-datanya. Karena memang ini dipakai seluruh instalator di Indonesia, SNI gitu. Lalu ada sistem grounding yang terpasang pada instalasi. Nah, ini ya grounding pada rumah. Ini umum banget kita temuin. Gitu kan ya, komponen groundingnya itu ada beberapa, terus ada parameter pembentuk grounding, ada juga tatanan grounding yang baik gitu kan ya. Ini aku kejar waktu ya teman-teman. Terus ada juga untuk mencapai nilai grounding tersebut, kita harus memperhatikan ini. Ini yang penting ya teman-teman. Ada kadar air, mineral, derajat keasaman. Yang ini aku bilang tadi, pH itu ya. pH itu penting banget sebelum kita pasang elektroda. Lalu juga tekstur tanah, apakah dia berbatu atau tidak gitu. Nah, masih banyak sih teman-teman. Ini koneksi pada peralatan listrik ya. Contohnya grounding. Nih. Oke. Nah, ini fungsinya dan sebagainya. Ini aku akan share di bawah. Oke, teman-teman, demikianlah materi kita kali ini. Thank you untuk yang udah nonton. Jangan lupa tinggalkan like jika teman-teman suka dan dislike jika teman-teman ada masukan untuk Mursyad channel yang lebih baik ke depannya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.